Halo, selamat pagi Bu Ayu dan Bu Mita. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam sehat, dalam keadaan baik dan bahagia. Iya, Baik, sementara Bu sehat, Agnes. baik Bu Anas. Puji Tuhan, baik. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu pada praktek coaching kali ini yang bertindak sebagai pengamat atau supervisor yaitu saya sendiri. Lalu Bu Ayu bertindak sebagai coach dan Bu Mita bertindak sebagai coach. Sebelum praktek coaching kita mulai, yang pertama akan saya amati adalah alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi coaching, apakah memiliki apa yang dimiliki oleh Bu Ayu. Kalau boleh tahu Bu Mita, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Mita Nah, sebagai coach? baik, terima kasih Bu Agnes. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada tiga. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian kedua pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada tiga kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Agnes. Apa indikator ketercapaian Bu Mita yang inginkan dari mengajukan pertanyaan berbobot? Nah, harapan saya melalui pertanyaan bobot itu, yang pertama saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk menggali potensinya. Kemudian, eh, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Dan yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee. Begitu Bu Agnes. Oke, berarti Bu Mita ingin nanti Bu Ayu sebagai coach bisa menggali potensinya dan mendapatkan solusi dari permasalahannya serta memunculkan. Ya, iya Bu Agnes benar. Oke, untuk waktunya saya persilahkan kepada Ibu Ayu dan juga Ibu Mita untuk memulai praktek coachingnya. Dipersilahkan. Selamat pagi Bu Ayu. Pagi Bu Mita. Tumben sekali nih pagi-pagi Bu Ayu mengajak saya bertemu secara virtual gitu. Iya Bu Nah, Mita. kalau Iya. saya perhatikan, Bu Ayu kayaknya ada masalah ya. Kok bisa tahu ya? Nah, kelihatan dari mukanya Ibu itu. Kelihatan. Nah, coba sekarang dulu Bu Ayu duduk yang baik, yang rileks, kemudian Ibu tarik nafas, gitu. Supaya bisa lebih tenang dan nyaman, begitu. Sudah lebih tenang sekarang Bu Ayu? Lumayan, lumayan, lumayan. Oke, silakan Bu Ayu ceritakan apa yang dihadapi saat ini. Iya Bu Mita, saya lagi ada masalah ini di kelas saya. Saya kan jadi ini wali kelompok A2 ya Bu Mita ya. Dan akhir ini saya Mm-mm. merasa lelah sekali menghadapi beberapa anak didik yang ada di kelompok A2. Rasa-rasanya pingin switch kelas aja nih dengan teman yang lain, Bu Mita. Oh, berarti Bu Ayu mengajak saya bertemu virtual seperti ini untuk membicarakan masalah yang ada yang dihadapi di kelompok A2 ya Bu Ayu. Iya, Bu Mita. Hmm. Kira-kira dari percakapan ini apa sih yang diinginkan Bu Ayu? Iya, saya ingin mengetahui sebenarnya apa sih kesalahan saya dalam mengelola kelas. Karena dalam 1 bulan terakhir ini saya merasa bahwa saya tidak bisa mencapai memaksimalkan tujuan pembelajaran. Kemudian perkembangan anak-anak juga terhambat dan juga kondisi lingkungan kelas saya kurang kondusif. Saya tidak bisa memfasilitasi semua anak supaya bisa belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang saya tetapkan. Hmm. Berarti ini berkaitan dengan kesalahan dalam mengelola kelas, kemudian ingin mencapai tujuan yang ingin diharapkan dalam pembelajaran, begitu ya Bu ya? Iya, benar Bu Mita. Nah,
Terus kalau menurut Bu Ayu itu jika kurang baiknya mengelola kelas yang Ibu lakukan, eh, kira-kira nih apa sih penyebabnya itu Bu Ayu? Apa ya? Kalau dari lingkungan dan situasi di kelas saya, kan saya memiliki di kelas saya ini ada satu orang anak yang berkebutuhan khusus. Dia itu Hmm? ada ADHD. Kemudian ada juga 4 anak nih yang memiliki apa belajarnya itu kinestetik sekali, nah diam-diam, super aktif juga. Jadi ketika saya menjelaskan tentang materi pembelajaran, mereka tidak mau mendengarkan, apalagi yang ADHD ini. Dia selalu ingin bermain, dan kemudian suka melempar-lempar barang, sehingga teman-teman yang lain yang tidak berkebutuhan khusus menjadi terganggu. Mm-mm. Wah, memang mengganggu sekali ya, Bu Ayu ya. Nah, kalau dari kenyataan yang Ibu kemukakan tadi, kira-kira anak itu diposisikan di skala berapa ya, Bu Ayu? Antara 1 sampai 10 begitu? Di skala berapa ya? Di angka berapa? Kalau dari konsentrasi belajar, kalau dari konsentrasi belajarnya ini ada 4 anak yang memang cuma separuh dari 1 sampai 10 cuma 5 aja punya konsentrasi belajar. Kemudian yang anak yang ADHD ini sama sekali tidak memiliki konsentrasi belajar. Hmm. Nah, berarti nanti Bu Ayu akan menempatkan anak tersebut di posisi 5, kemudian nanti kira-kira Bu Ayu ingin di posisi berapa nanti anak-anak itu? Di angka Paling berapa nanti dia? paling tidak mereka bisa naik ke posisi 8, Mbak, karena bisa menyimak apa yang materi pembelajaran yang bisa saya Heeh. sampaikan kepada mereka. Nah, kalau Bu Ayu sendiri sih, apa sih kira-kira penyebabnya mereka seperti itu, Bu? Ah, saya juga bingung, Bu Anies nih ya. Saya merasa bahwa ketika saya menyampaikan pembelajaran itu sudah seperti kemarin-kemarin sih, saya sampaikan tujuan pembelajarannya, saya siapkan Mm. juga eh, APE-nya, saya siapkan juga LK. Mm-mm. Tapi ini dari yang 5 Mm-mm. anak ini, kenapa dia nggak mau mendengarkan apa yang saya ucapkan? Hmm. Kalau usaha untuk mengatasinya sudah apa saja yang dilakukan, Bu? Ya, saya sih kemarin sudah mencoba melakukan kesepakatan kelas, kemudian saya juga Mm-mm. sudah memberikan em, mengembangkan, mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk anak-anak yang tidak Mm-mm. suka apa namanya mengerjakan LK. Saya kasih dia Mm-mm. berupa APE seperti main balok. Saya kelompokkan anak-anak yang tidak suka duduk diam itu saya suruh untuk bermain balok. Tapi permasalahannya Mm-mm. anak yang ADHD ini suka mengganggu. Kemudian dia ingin bermain sendiri, tidak mau berbagi mainan dengan teman. Nah, berarti Ibu Ayu tadi sudah juga mencoba melakukan mengatasinya dengan melakukan kesepakatan kelas, begitu, dengan memberikan mainan-mainan yang lain. Kemudian, nah, menurut Bu Ayu ada nggak kira-kira nanti solusi lain yang akan dilakukan begitu? Hmm. Kalau bisa, saya ingin Mm-mm. minta bantuan kepada Mm-mm. rekan lain, rekan guru, untuk menjadi Mm-mm. guru pendamping di kelas saya, sehingga bisa Mm. menghandle anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kemarin saya Mm. sudah melaporkan hal ini kepada kepala sekolah, dan karena kita Mm-mm. masih jawaban dari kepala sekolah, sepertinya untuk tenaga pendidik masih kurang. Mm-mm. Jadi beliau sudah melakukan pendekatan kepada orang tua dari anak berkebutuhan khusus agar bisa Mm-mm. mendampingi anaknya di kelas supaya tidak mengganggu eh, teman yang lain karena anak ini cenderung agresif. Dia suka melempar barang Mm-mm. sehingga beberapa kali menyakiti atau melukai teman yang lain. Jadi saya perlu Mm-mm. guru khusus atau pendamping untuk bisa mengawasi anak yang berkebutuhan khusus ini. Iya. Nah, luar biasa sekali ya Bu Ayu. Bu Ayu, ya berarti nanti Bu Ayu akan minta bantuan kepada rekan lain, terus untuk menghandle anak berkebutuhan khusus tersebut juga sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, bisa dicoba dulu nanti nih Bu Ayu nih.
Nah, jadi setelah melakukan upaya tersebut, ukuran keberhasilan Bu Ayu, kira-kira apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan nanti? Ya, untuk saat ini sih nggak terlalu tinggi ya Bu Mita ya. Saya cuma ingin supaya kondisi kelas saya lebih kondusif aja. Jadi kalau untuk kemampuan kognitif, motorik halus, motorik kasar yang lain, saya belum menargetkan secara spesifik karena ini kan masih semester 1. Karena target pembelajaran untuk semester 1 saya ingin meningkatkan bidang sosialisasi, kemampuan bersosialisasi anak dan kemampuan motorik halus dan motorik kasar tahap awal saja. Nah, bagus sekali nih Bu Ayu. Nah, ini juga lagi apa sih nanti yang menjadi ukuran keberhasilan itu kan kelas yang kondusif. Terus apa nanti yang menjadi komitmen dari Bu Ayu dari masalah ini terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Apa yang nanti menjadi komitmennya Bu Ayu? Iya, mungkin saya akan lebih bertanggung jawab lagi terhadap kelas yang saya ampu. Kemudian juga mungkin Mm-mm. untuk Mm-mm. kesepakatan kelas saya akan perbaiki dan saya akan sempurnakan lagi sehingga disiplin Mm-mm. positif di kelas saya bisa terbentuk. Nanti dengan tujuan bahwa kondisi atau lingkungan belajar di kelas saya lebih kondusif. Bagus sekali Bu Ayu. Nah, itu kapan nanti Bu Ayu mau melakukannya Bu? Sesegera mungkin setelah ini liburan Galungan Kuningan ini saya akan bersama-sama dengan anak-anak kelompok A2 melakukan Mm-mm. kesepakatan kelas yang baru. Oke. Ini semakin cepat semakin baik ya Bu Ayu ya. Nah, semoga lancar. Nah, nanti saya juga sudah tidak sabar menunggu ceritanya Bu Ayu, penyebab-penyebab tersebut. Kemudian semoga nanti berhasil nih Bu Ayu. Nah, satu lagi nih, selama melakukan diskusi ini, apa sih kira-kira yang Ibu rasakan begitu? Ya, lega sih Bu Mita ya. Jadi sebelumnya saya tidak berpikiran nih untuk menemukan solusi-solusi seperti yang apa yang saya sampaikan tadi. Tapi dengan Mm-mm. stimulus dari Bu Mita tadi, saya menyadari bahwa ada banyak kekurangan saya. Kemudian saya juga memiliki potensi untuk bisa saya tingkatkan lagi dan Mm-mm. tanggung jawab saya mengembalikan lagi rasa tanggung jawab, mengingatkan kembali tanggung jawab saya sebagai guru dan Mm-mm. siap atau tidak siap saya harus tetap berada di kelompok A2 dan menetapkan tujuan saya ke depannya supaya kelompok A2 bisa memiliki lingkungan belajar yang positif. Ini Bu Ayu, terima kasih. Nanti saya diceritakan kembali nih kalau sudah melakukan hal-hal tersebut. Iya, siap Bu Mita. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu dan Ibu Mita yang telah melakukan praktek coaching. Di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan apa yang sudah saya amati selama praktek coaching berlangsung. Yang pertama, rencana aksi sudah nampak jelas tahapan demi tahapan yang dipancing dari pengajuan-pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach. Dan Ibu Mita sebagai coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu untuk coach tersebut melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Lalu tadi di awal juga bahwa Bu Mita ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Tadi saya sudah mengamati bahwa tampak sekali Bu Mita sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat memunculkan potensi koci sehingga ia dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, Bu Mita, setelah melakukan coaching tadi, indikator apa yang tampak dari ketercapaian pengembangan Bu Mita yang Bu Mita inginkan? Eh, Baik Bu Anes, indikator yang tampak yaitu tadi ada beberapa pertanyaan efektif yang menurut saya itu sebenarnya adalah pertanyaan berbobot ya. Dari pertanyaan berbobot itu harapannya coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Kemudian coach juga bisa munculkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tentang peserta didik. Kemudian sudah nampak usaha-usaha juga yang dilakukan coach, begitu Bu. Baik Bu Mita, untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman pada coaching kali ini? Kalau kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu
menjadi pendengar yang aktif mungkin Bu Agnes nih, kemudian kehadiran penuhnya dalam melakukan coaching begitu. Nah, semoga nanti saya bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan potensi tersebut. Semoga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah saya munculkan tadi dalam coaching kali ini bisa dikembangkan lagi ke depannya. Begitu Bu Agnes. Baik Ibu Mita dan Ibu Ayu, karena waktunya sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas praktek coaching hari ini. Depannya semoga kita dapat mengembangkan dan menerapkan teknik coaching seperti apa yang Ibu harapkan. Ya, demikian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Agnes, terima kasih Bu Mita.